Oke ya, kita sahkan P19. Kasus dugaan pelanggaran pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di Kota Bandar Lampung kembali berlanjut. Pelapor dugaan pelanggaran yaitu calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, M. Yusuf Kohar Tulus Purnomo, menyiapkan sebanyak 79 alat bukti dalam sidang lanjutan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Bukti-bukti tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan sidang Ketua Bawaslu Lampung Fatihatul Khairiyah dalam sidang yang digelar di Hotel Bukit Randu. Persidangan dugaan pelanggaran TSM terhadap paslon nomor urut 03 Eva Duyana Dedi Amarullah ini pun masuk dalam agenda pemeriksaan alat bukti pelapor. Tim hukum pelapor paslon 02 Ahmad Handoko mengatakan pihaknya telah menyerahkan 79 alat bukti tertulis dengan rincian 57 diantaranya berupa surat dan dokumen elektronik serta 22 rekaman audio visual. Menurutnya ada dugaan penggunaan anggaran APBD Kota Bandar Lampung yang dikucurkan untuk pemenangan paslon Eva Dedi. Hal ini disebut sebagai kejahatan demokrasi karena uang rakyat digunakan untuk kepentingan calon tertentu. Dalam kasus ini, Pemkot diduga telah menganggarkan ratusan miliar dana bansos yang disalurkan bagi masyarakat pendukung paslon Eva Dedi. Mulai dari para RT, lurah, kepala lingkungan, linmas, PKK, hingga majelis taklim untuk menggerakkan pemilih lain mencoblos paslon nomor urut 03. Sementara kuasa hukum terlapor pasangan Eva Duyana Dedi Amarullah menolak alat bukti yang diserahkan kubu Yusuf Kohar. Menurut kuasa hukum paslon nomor urut 3, Muhammad Yunus, tidak satu pun alat bukti yang diajukan itu terkait dengan pelanggaran TSM. Yunus mengungkapkan bukti yang dihadirkan tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang dilaporkan dan objek yang ada di peraturan Bawaslu. Lapor pasti menolak alat bukti yang kita hadirkan, tetapi prinsipnya itu nggak jadi persoalan bagi kami. Artinya alat bukti sudah kita sampaikan dan terus ingoing berjalan. Ini juga kita masih tahap pengumpulan alat bukti yang lain, sehingga ini kan proses sidangnya masih tahap pembuktian awal. Jadi masih panjang dan alat bukti masih bisa terus berjalan. Alat bukti yang kami hadirkan justru sebenarnya kenapa terlapor keberatan mungkin karena alat bukti yang kami hadirkan sangat signifikan dan substansi gitu loh. Terkait dengan penggunaan anggaran, terkait dengan APBD. Nah itu kan itu yang saya selalu sampaikan bahwa itu adalah dugaan kejahatan demokrasi. Anggaran APBD, anggaran rakyat digunakan untuk ada korelasi kepentingan dari pasangan calon tertentu. Nah ini yang sedang kita buktikan, maka mereka keberatan dan itu saya pikir ya sah-sah aja namanya keberatan kan. Tapi tentunya nanti kita masih ada punya beberapa saksi, ada ahli, kemudian alat bukti juga terus berjalan, nanti kita hadirkan. Per hari ini alat bukti ada 79, sementara ya, ini belum selesai, nanti kita hadirkan terus. Dan saksi itu yang kita mohonkan tadi ada 34 dan ahli ada 2. Dan ini hanya range ya, bisa bertambah, berkurang saya pikir enggak, tapi bertambah bisa. Penyerahan bukti-bukti dan juga saksi-saksi. Ya. Nah, dari sekian banyak bukti yang disampaikan oleh pihak pelapor, seperti apa tanggapan kita? Ya menurut kita tidak satu pun alat bukti yang diajukan yang tadi ya itu terkait dengan norma yang ada terkait TSM. Jadi makanya kita keberatan. Kalau kita saksikan secara sepintas apa yang diajukan itu adalah terkait penghalangan kampanye dan lain-lain. Dan kita juga tidak tahu apakah sudah dilaporkan atau belum. Jadi makanya tadi kita ajukan keberatan. Sebenarnya memang iya, menurut kita itu tidak memenuhi syarat formil. Tetapi kan tadi sudah disampaikan oleh tim kita bahwa kenapa tidak kita ajukan di depan? Karena pertama kita menghargai majelis, menghargai forum. Karena apa? Ya karena memang tidak diatur. Tetapi menurut saya ini tetap harus kita sampaikan. Jadi gini, biar peristiwa yang ada di dalil itu memiliki relevansi dengan norma yang ada. Itu pasal 4 itu kan jelas terkait TSM itu menyambut pembagian uang dan lain-lain. Dan sampai hari ini kita tidak melihat, tapi entah besok. Jadi sampai fakta yang hadir pada hari ini di pemeriksaan, satupun kita tidak melihat bukti yang dihadirkan itu memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang dilaporkan dan objek yang ada di dalam Perbawaslu. Itu aja. Memang dari bukti-bukti yang disampaikan tadi kan itu lebih banyaknya lebih ke arah ke pemerintah kota Bang ya daripada pasal. Iya. Itu seperti apa Bang? Ya kalau di dalam hukum berarti kan obscure libel atau error in persona. Error in persona itu ada, ini yang mau mereka
keberatan TSM itu ke paslon nomor 3 apa ke wali kota? Itu agak bias. Makanya sekali lagi kita tetap bertawan bahwa sebenarnya dari syarat formil itu tidak memenuhi, bahkan ini kan baru permulaan terkait dengan pemeriksaan material ya, pokok perkara itu juga tidak ada hubungannya dengan yang tidak ada hubungannya antara yang mereka dalilkan dengan bukti yang mereka sampaikan dan dengan norma terkait dengan objek yang mereka sengketakan. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kupas TV melaporkan.